Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai hakikat kehidupan. Perlu diketahui bahwasanya hakikat kehidupan yakni berjalannya waktu hidup untuk menuju akhir dari kehidupan yakni kematian. Oleh karenanya hakikat kehidupan hendaknya kita memaknai perjalanan kehidupan dari masing-masing kita, dari mana dan akan kemana setelah nanti, dari mana mau kemana akhir dari kehidupan nanti. Dan ini adalah pertanyaan yang mendasar untuk mereka yang Allah hidupkan. Akan tetapi terkadang tidak ada waktu untuk membahasnya. Sibuk mencari hidup tapi lupa hakikat hidup. Oleh karenanya saya ingin memberikan peringatan mengenai hakikat kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya memberi nasihat yang indah kepada Rasulullah. Yang pertama, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semaumu. Tapi ingat, sesungguhnya suatu saat engkau akan mati. Secara tidak langsung nasihat Jibril ini datang kepada kita. Wahai Abdullah, wahai fulan, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, tapi ingat, suatu saat engkau pasti mati. Boleh jadi kita lupa akan nasihat ini. Terkadang kita mencari hidup bukan untuk kehidupan yang akan datang. Mencari hidup hanya sebatas menyambung hidup untuk esok hari. Hari ini bekerja, cari makan. Besok hari pun bekerja, cari makan. Akan tetapi di dalam proses ia mencari nafkah, dia tidak mementingkan lagi mana aturan Allah, halal haram ia hantam. Baik benar salah terserah. Mau baik mau buruk terserah. Yang penting saya dapat, yang penting saya kenyang, yang penting saya senang. Maka hiduplah, terserah kita. Akan tetapi esok setelah mati engkau akan dipertanggungjawabkan semua apa yang engkau miliki. Maka ingatlah ketika kita berbuat sesuatu, baik buruk ditimbang matang-matang. Hari ini apa yang kita perbuat adalah suatu karya kita yang akan dinilai oleh Allah, diperlihatkan di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Manakala kita baik,
maka kita kelak akan tersenyum bahagia melihat hasil karya dunia kita. Manakala suatu karya kita adalah karya keburukan, menumpuk dosa, lupa akan ibadah dan amal, maka sungguh kita nanti akan terlihat sedih. Dan tidak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali diri kita sendiri. Maka hiduplah sesukamu, karena suatu saat engkau akan mati. Maka hendaknya yang hidup, carilah bekal-bekal untuk hari esok, karena suatu saat engkau akan mati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkan bekal-bekalmu untuk hari esok, untuk hari kiamat. Maka hendaknya kita cukupi bekal-bekal kita. Dunia tempatnya menanam, dunia tempatnya menyemai. Kita rawat tanaman kita. Karena apa? Esok hari kita akan memanennya, dan hasil panen kita akan kita bawa menuju kampung halaman kita, yakni akhirat. Nasihat yang kedua yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mubarikuh." Wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang engkau sukai, tapi ingat, sungguh suatu saat engkau akan meninggalkannya, engkau akan berpisah darinya. Maka silahkan kita mencintai apa yang kita mau cintai, sukai apa yang kita mau sukai. Tapi ingat, kita akan berpisah, kita akan lepas, dan kita akan meninggalkannya. Kita mencintai harta, sampai sejauh mana harta itu akan menjaga kita. Kita bersungguh-sungguh untuk membangun sebuah kerajaan, kita tinggalkan kerajaan kita. Kita tabung kendaraan yang mewah, kita beli, maaf, tidak akan bisa dibawa. Maka apapun yang kita cintai, sewajarnya saja. Cintailah sesuatu sewajarnya saja, karena suatu saat yang engkau cintai pasti akan pergi. Dan sederhana saja dalam hal membenci, karena suatu saat yang dibenci engkau akan cintai. Maka hendaknya kita mencintai segala sesuatu karena Allah. Bertemu kita karena Allah, cinta kita karena Allah, berpisah pun harus karena Allah. Adapun nasihat yang ketiga yang Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun." Wahai Muhammad, berbuatlah sesuka hatimu, karena sesungguhnya kelak engkau akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang engkau perbuat. Maka hari ini kita hidup, hari ini kita berbuat, hari esok kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Tiada yang luput dari setiap perbuatan kita, kecuali kita akan ditanya nikmat satu persatu yang Allah berikan dipergunakan untuk apa. Maka apa yang Allah berikan kepada kita? Anggota fisik yang lengkap. Apakah dengan tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung ini sudahkah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mulut kita pergunakan untuk membicarakan sesuatu yang baik-baik. Telinga kita gunakan untuk mendengar hal yang baik-baik. Tangan kita pergunakan untuk memberi sesuatu yang baik. Ayunan langkah kaki kita hantarkan ke tempat-tempat yang baik. Manakala ini semua kenikmatan yang Allah berikan ini semua, lantas kita
tidak menjadikan fasilitas ini semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, sungguhlah kita akan sedih melihatnya. Karena apa? Karena kita tidak aman terhadap apa yang Allah berikan. Punya harta, sombong. Ingat, harta engkau hanya dititipi, jangan merasa memiliki. Punya jabatan, sombong. Ingat, jabatan itu engkau hanya dititipi, tidak pantas merasa memiliki. Maka apa yang kita perbuat hari ini, maka kita akan menanggungnya di hari esok. Karena kelak kita akan diperlihatkan semua aktivitas kehidupan kita. Demikian saja, semoga nasihat Jibril ini menjadi suatu renungan guna memaknai hakikat kehidupan kita. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan like dan subscribe serta bagikan manakala konten ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.